Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, ahibbai a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, di malam yang berguyur hujan ini Allah subhanahu wa ta'ala bisa jumpakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala bisa pertemukan kita di malam yang mulia ini. Semoga perjumpaan yang telah kita lakukan ini ataupun pertemuan yang telah kita lakukan ini nantinya menjadi pertemuan dan perjumpaan yang akan menjadikan kita semua mendapatkan ampunan-ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi perjumpaan yang mana akan memberikan kepada kita semua dari pahala-pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita selaku umatnya agar kita bersama-sama membaca doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'ah. Berarti kalau kita semua misalkan
sudah membaca doa tersebut dalam keadaan hujan, berarti kita semua sudah menunaikan dan sudah melakukan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, satu sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan. Maka pas ketika hujan lagi turun, mengucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Tetapi kalau misalkan hujan itu sudah selesai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita dengan doa yang berbunyi mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Jadi akan ulangi, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Nanti boleh dihafal, dibuka di internet ya. Doa selesai turun hujan, yaitu mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kalaulah kita membaca doa ini, berarti kita lagi dan lagi menunaikan salah satu sunnah yang telah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan yang berbagai macam rupanya, kenikmatan yang beraneka ragam yang telah Allah wujudkan, yang Allah adakan di dalam diri kita. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah adakan dalam diri kita, kalau kita mau menghitung nikmat tersebut, pastilah kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Maka perlu diketahui, sesuatu yang memang itu tidak bisa kita hitung menunjukkan sesuatu itu banyak atau sedikit. Banyak. Ya, saking tidak bisa dihitungnya, ini menunjukkan banyak sekali, banyak kenikmatan Allah yang Allah adakan dalam diri kita. Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian semua mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah nikmat tersebut tidak akan bisa kalian hitung. Ini menunjukkan nikmatnya memang sangat banyak yang Allah adakan di dalam diri kita. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kenikmatan yang telah Allah wujudkan dalam diri kita ini, bisa saja kenikmatan ini akan hilang dari kita, dan bisa saja kenikmatan ini akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan yang Allah adakan itu bisa jadi akan Allah hilangkan pada suatu hari. Coba kita lihat, alangkah banyak di antara saudara kita yang dulunya seger, sehat, walafiat, tahu-tahu sakit. Hilang nggak nikmatnya? Hilang. Tetapi juga banyak yang dulunya sakit-sakitan, tahu-tahu Allah berikan kesembuhan. Berarti nikmatnya bertambah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kenikmatan yang Allah adakan dalam diri kita ini memang bisa akan hilang dari diri kita, atau bisa Allah tambah kenikmatan dalam diri kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita semua satu cara agar kita semua bisa menjadikan kenikmatan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan hanya dijaga, tetapi juga Allah akan tambah kenikmatan tersebut. Dengan cara apa itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukurnya kita kepada Allah Jalla wa Ala
sejatinya ini akan menjadikan kenikmatan itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak hilang dari diri kita, ataupun Allah nantinya akan menambah kenikmatan tersebut. Maka Ibnu Rajab telah mengatakan dalam sebuah perkataannya, maka surat alaihim ni'am, barang siapa yang banyak kenikmatan atasnya, barang siapa yang Allah berikan nikmat yang banyak kepadanya, fal yukidha bisyukri, maka hendaklah ikatlah kenikmatan tersebut dengan yang namanya syukur. Jadi kenikmatan itu harus ditali, harus diikat, sehingga ketika sudah kita ikat maka tidak akan pergi. Dan mengikat nikmat itu, mengikatnya bukan menggunakan tambang dan tali yang lainnya, tetapi menggunakan yang namanya syukur. Dengan syukur yang kita ucapkan, dengan syukur yang kita lakukan, maka Allah akan menjaga kenikmatan tersebut. Maka dikatakan wa illa dhahabat, kalau kita semua tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang ada dalam diri kita bisa jadi akan Allah hilangkan. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, ini memberikan pelajaran penting buat diri kita semua agar kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan syukur yang kita lakukan, maka syukur tersebut akan menjaga kenikmatan-kenikmatan kita dan juga akan menambah kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah perkataan juga yang mengatakan bahwa yang namanya asyukru hafidun wa jalibun. Jadi syukur itu hafidun, syukur itu akan menjadi penjaga, syukur itu akan menjadi tameng dari hilangnya kenikmatan. Wajalibun, dan akan menarik. Maksudnya syukur itu akan menjaga kenikmatan yang ada dalam diri kita dan juga akan menarik kenikmatan yang belum ada di dalam diri kita. Itulah sejatinya kenikmatan syukur. Jadi dengan satu syukur yang kita lakukan, dua perkara yang akan kita dapatkan, yaitu menjadikan kenikmatan itu selalu berada dalam diri kita dan juga akan menambah kenikmatan yang memang belum ada di dalam diri kita. Maka ini menjadi perkara yang sangat penting buat diri kita semua, agar kita semua bisa bersyukur atas semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, bagaimanakah kenikmatan kita semua dalam rangka beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua wajib dan patut kita syukuri. Misalnya kita semua misalkan duduk di majelis ilmu sekarang ini dalam keadaan hujan, dalam keadaan gelap, kita mau datang. Itu semua adalah murni memang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua patut kita syukuri. Jadi kalau kita nggak mau bersyukur bahwasanya kita bisa datang ke majelis ilmu, itu sesuatu yang luar biasa, itu sesuatu yang besar, dan kita nggak mensyukurinya, lambat laun kita semua akan Allah jauhkan dari kenikmatan bisa datang ke majelis ilmu. Ya atau tidak? Coba kalau kita mau melihat, banyak di antara saudara-saudara kita yang dulunya aktif kan gitu, misalkan kan, ada beberapa saudara kita dulunya aktif, tetapi gara-gara mereka semua kurang menikmati bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, nggak mau syukur, Allah cabut kenikmatan tersebut. Sehingga dengan santainya dia di rumah dalam keadaan apa? Santai, tidak mau mendatangi majelis ilmu. Maka saya katakan jangan meremehkan yang namanya perkara mencari ilmu.
majelis mencari ilmu. Para ulama, para malaikat mengatakan mereka semua rela siap untuk apa? Meletakkan sayap-sayapnya diinjak-injak oleh siapa? Para penuntut ilmu. Kenapa? Ikraman lahum, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang mau mencari ilmu. Bahkan yang lain, semua makhluk yang ada di bumi dan yang ada di mana? Di langit. Man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan semuanya memintakan ampun kepada orang-orang yang berilmu. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, mencari ilmu, bisa hadir dalam majelis ilmu itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Rasakan kenikmatan itu. Karena kalau kita semua tidak merasakan, maka seakan-akan mencari ilmu atau bisa datang di majelis ilmu itu perkara yang kecil. Kalau kita menganggap perkara itu kecil, maka pastilah kita semua akan malas untuk bersyukur. Ngapain perkara kecil? Tetapi kalau kita menganggap perkara ini perkara besar, perkara yang patut kita syukuri, maka kita semua akan lebih bersemangat lagi untuk bersyukur atas karunia ini. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini penting buat diri kita semua agar kita semua bisa bersyukur baik dengan kemudahan dunia yang Allah berikan kepada kita, lebih-lebih kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sholat berjamaah, bisa melakukan kajian bareng-bareng, bisa melakukan pembangunan masjid ini, bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang mana bisa apa? Bisa membuat kita semua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Maka kalau memang itu tidak diberikan kepada semua hambanya, berarti itu perkara yang istimewa. Patut kita semua selaku yang diberikan kenikmatan tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sudah tahu dan kita semua sudah sadar bahwasannya agama yang dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah agama Islam. Jadi tidak ada agama yang dianggap benar di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala setelah datangnya Islam kecuali agama Islam. Walaupun memang dulu agamanya orang-orang Yahudi, agama orang-orang Nasrani, mereka semua termasuk memang agama yang memang diakui siapa? Allah. Maka mereka semua orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka semua dulunya memang memiliki kitab. Maka kita katakan mereka semua ialah ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kitab. Jadi dikatakan ahlul kitab orang Yahudi, orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka semua memang Allah berikan kitab kepada mereka. Ada yang namanya Injil, ada yang namanya Zabur, ada yang namanya Taurat. Itu semua memang murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dulunya memang diakui. Tetapi dengan datangnya Islam ini, maka Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisinya Allah itu adalah agama Islam. Agama Islam agama penyempurna untuk agama-agama sebelumnya. Maka Allah menegaskan lagi, wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari agama selain agama Islam ini, wa huwa fil falan yuqbalu, pasti enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka pasti dia termasuk orang-orang yang bakal merugi. Jadi dengan datangnya Islam ini, agama yang benar ini, kalau orang nggak mau memasukinya, Allah katakan wa huwa fil akhirah, maka dia
ketika di akhirat minal khosirin, dari orang-orang yang bakal merugi. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini memang agama kita. Karena agama yang memang dianggap benar oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwasanya agama ini pula agama yang akan membuat kita semua menjadi orang-orang yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama yang akan membuat kita mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Tetapi dengan catatan, kalau kita semua masuk Islam secara kafah atau secara sempurna. Tapi kalau hanya Islam KTP saja misalkan, maka itu tidak akan membuat orang tersebut menjadi orang yang paling mulia. Maka kalau kita bisa melihat dulu para sahabat yang mana orang-orang menemani Rasulullah SAW, mereka semua kalau kita hitung-hitung umur mereka lebih pendek daripada kita. Ya atau tidak? Bahkan mereka semua dulunya ketika zaman jahiliyah bisa jadi kemaksiatan yang mereka lakukan itu lebih parah daripada kita. Ya atau tidak? Kita lihat para sahabat dulu. Jadi para sahabat dulu, mereka pada zaman dahulu, mereka semua ialah dulunya kebanyakan mereka semua orang-orang musyrik, orang-orang yang memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya atau tidak? Tetapi kita ini dari kecil dari lahir kita langsung mengatakan diri kita Islam. Kalau mereka semua tidak, mereka semua mengenal Islam dalam keadaan sudah berumur, ada yang 30, ada yang 50, ada yang 40, ya atau tidak? Maka umur keislaman mereka dengan kita alangkah sangat jauhnya. Umur mereka dengan kita memang panjangan kita, tetapi untuk kemuliaan kita semua tidak ada apa-apanya dengan mereka. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau di antara satu sahabat yang mana beliau itu tidak ada sekeluarganya, satu keluarganya Abu Bakar, baik bapaknya, ibunya, mereka semua dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Bakar tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Bahkan minum khamr saja, yang namanya khamr itu menjadi kenikmatan, menjadi minuman yang paling disukai orang-orang dahulu, Abu Bakar pun juga tidak mau. Dengan alasan bahwasanya khamr itu akan menghinakan dirinya. Dia sadar karena orang yang mabuk itu seakan-akan mereka semua kehilangan akal. Orang hilang akalnya maka seakan-akan dia lagi gila. Maka wajar orang mabuk itu muntah di mana-mana, ya kan? Sempoyongan, kadang ngapain, nggak ngerti apa yang dia lakukan. Maka itu suatu aib, suatu yang memang nggak pantas dilakukan. Maka Abu Bakar paham dengan itu dan beliau tidak pernah yang namanya mencicipi yang namanya khamr. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dengan Islam yang mereka miliki, walaupun dengan umur yang pendek, tetapi mereka semua menjadi orang-orang yang mulia. Abu Bakar menjadi orang yang termulia setelah siapa? Rasulullah SAW. Umar menjadi orang yang termulia kedua setelah siapa? Rasulullah dan juga siapa? Abu Bakar. Utsman dan selanjutnya. Kenapa? Karena mereka semua memeluk Islam dengan secara sempurna. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, Umar radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan dan sebuah perkataannya yang mana ini adalah pengakuan beliau. Beliau mengatakan nahnu qaumun. Jadi mengatakan kepada para sahabat, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam.
Kita ini adalah suatu kaum yang mana Allah muliakan kita dengan Islam. Jadi kita ini suatu kaum yang Allah muliakan sekarang, menjadi predikat memiliki surga, mendapatkan ridhonya Allah dengan apa? Dengan yang namanya Islam. Maka beliau melanjutkan, wa mahma ibtaghaita fa mahma ibtaghaina al-izzata fi ghayrihi adallanahu Allah. Maka bagaimanapun keadaannya, kita mencari kemuliaan tetapi bukan dari Islam, maka Allah akan hinakan diri kita. Jadi kalau kita memang ingin mencari kemuliaan, carilah dalam Islam. Tetapi kalau kita ingin mencari kemuliaan dari harta, lihat, harta itu akan menipu diri kita. Semakin banyak harta yang kita tumpuk, maka semakin banyak pula pertanyaannya. Hisabnya pun juga akan lama. Maka kalau kita ingin memang mencari kemuliaan, carilah dalam Islam. Kalau kita mencari kemuliaan bukan dari Islam, dari kedudukan, lihat, kedudukan pun sama. Semakin kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, berarti tanggung jawabnya pun juga bakal tinggi, dan itu berat. Tanggung jawab yang akan kita emban itu, yang akan ditanya oleh Allah itu berat. Maka kalau memang kita ingin memang mencari kemuliaan, carilah dalam Islam. Maka dengan Islam Allah akan muliakan diri kita. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui pula bahwasanya yang namanya agama Islam ini agama yang memang Allah khususkan bagi orang-orang yang memang Allah ingin berikan kebaikan kepada hamba tersebut. Jadi orang-orang yang memang diberikan agama, diberikan faham agama, dimudahkan dalam ketaatan beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dirinya, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada dirinya, yufaqihu bid-din, maka Allah akan berikan faham kepada agama. Maka agama yang kita anut ini, agama yang kita lakukan ini, yang kita amalkan ini, maka ini menjadi tanda sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bukti bahwasanya Allah inginkan kebaikan kepada diri kita. Bahkan hadis yang lain juga Rasul mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini man yuhib wa man la yuhib. Allah akan memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Maka wajar kalau orang-orang yang musyrik, orang-orang yang non-muslim, mereka semua kaya raya, wajar. Kenapa? Memang Allah sengaja memberikan apa? Dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Semuanya mendapatkan perkara dunia. Akan tetapi wala yu'ti al-iman, dan Allah tidak akan memberikan keimanan ini, Allah tidak akan memberikan keislaman ini illa man ahabba, kecuali memang orang yang Allah cintai. Jadi kalau perkara dunia semua mungkin Allah berikan, tetapi untuk perkara iman hanya orang-orang yang Allah pilih, hanya orang-orang yang Allah memang cintai. Maka cintanya Allah itu wujudnya apa? Allah mudahkan kita semua dalam beragama, mudahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti
bahwasannya Allah inginkan kebaikan dalam diri kita dan Allah memang mencintai diri kita. Maka ini juga menjadi pelajaran penting buat kita semua, agar kita semua jangan berkecil hati. Jangan kita misalkan sudah semangat beribadah, tetapi masih Allah susahkan rezeki kita. Maka dengan entengnya lisan kita mengatakan Allah ini nggak sayang dengan saya. Saya sudah pontang-panting ibadah, lakukan ini dan itu, tetapi kenapa masih belum Allah mudahkan rezekinya? Itu salah. Karena yang menjadi barometer tanda sayangnya Allah itu bukan dunianya, bukan dunia. Dunia itu hanya bonus. Tetapi kalau misalkan memang Allah mudahkan kita ketaatan kepada Allah, baik berbagai macam ketaatan, maka ini menjadi bukti bahwasanya Allah inginkan kebaikan di dalam diri kita. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini yang perlu diketahui berkaitan dengan yang namanya agama Islam. Keyakinan yang kita miliki bersama. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, setelah kita semua mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kita semua sudah masuk Islam, maka orang-orang yang memang dalam keadaan Islam itu mereka semua adalah saudara-saudara kita. Jadi mereka semua itu saudara kita. Orang-orang yang misalkan mereka semua sudah Islam, walaupun kita semua tidak kenal mereka, kita tidak ada hubungan kaitan kekeluargaan dengan mereka, tetapi sejatinya mereka semua adalah keluarga kita. Maka Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dan muslim yang lainnya itu adalah saudara. Jadi muslim satu dan muslim yang lainnya itu saudara. Bahkan Rasul mengatakan kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Sebagaimana diibaratkan seperti suatu bangunan yang mana akan menguatkan satu dengan yang lainnya. Itulah pemisalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan apa? Ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang mana diikat dengan yang namanya agama Islam. Kalbunya yashuddu ba'duhum ba'du, diibaratkan sebagaimana bangunan yang satu sama yang lainnya saling menguatkan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dan perlu diketahui bahwasanya ukhuwah Islamiyah yang kita miliki ini itu lebih aqwa, itu lebih anfa daripada ukhuwah nasabiyah yang kita miliki. Jadi ukhuwah Islamiyah yang kita miliki ini itu lebih anfa wa aqwa dari ukhuwah an-nasabiyah, ukhuwah nasab. Jadi kalau ukhuwah tadi, persaudaraan yang diikat dengan Islam itu lebih kuat daripada hanya ukhuwah atau persaudaraan yang diikat hanya gara-gara nasab. Kalau ukhuwah yang diikat gara-gara nasab saja, maka ukhuwah itu hanya sampai di dunia. Bahkan di dunia saja terkadang ada beberapa hal yang memang sudah tidak ada kaitan kita dengan keluarga kita, walaupun itu keluarga kita. Contohnya misalkan ada seseorang yang mana orang tersebut anaknya muslim, tetapi orang tuanya dalam keadaan non muslim. Maka ketika terjadi ada ukhuwah, anaknya muslim, bapak ibunya non muslim, ketika anaknya meninggal atau bapaknya meninggal, maka tidak ada yang namanya hukum waris di antara mereka. Ya atau tidak? Kenapa? Karena sudah diputus dengan apa tadi? Islam. Apalagi yang namanya perkara nanti di akhirat.
Ukhuwah yang hanya berkaitan dengan yang namanya nasab saja, itu di akhirat tidak akan bisa bantu. Bahkan kita lihat sampai-sampai Rasulullah SAW menangis melihat bagaimana pamannya Abi Thalib yang selalu bahu-membahu menolong Rasulullah SAW, tetapi meninggal dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi perlu diketahui bahwasannya di antara benteng, di antara penjaga Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah itu siapa? Pamannya. Maka ketika masih ada pamannya Abi Thalib, orang-orang musyrik ini mereka semua tidak berani untuk mengganggu siapa? Rasulullah SAW, tidak berani. Tetapi mereka semua setelah meninggalnya pamannya Rasulullah SAW, baik pamannya Hamzah, pamannya Abi Thalib dan yang lainnya, wabil khusus Abi Thalib ini, maka para musyrikin ini mereka semua langsung menyakiti Rasulullah SAW, bahkan dikepung berhari-hari di antara dua lembah. Intinya diboikot, nggak boleh keluar, nggak ada yang boleh masuk. Itu terjadi kapan? Setelah meninggalnya pamannya Rasulullah SAW. Maka dari sini wajar Rasulullah SAW ketika mendapati pamannya mau meninggal dunia, maka Rasul mengajak kepada pamannya, ya Rasul, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang mana saya akan jadikan hujjah ini nanti di akhirat. Diperintah oleh Rasul untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah ketika pamannya ini sejatinya ingin mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah, pingin. Karena dia paham, dia tahu bahwa Rasulullah itu memang benar. Tetapi gara-gara ada di antara pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya Abu Jahal dan yang lainnya, ketika orang-orang ini mengatakan apakah engkau akan mengganti Tuhan bapak-bapak kita, maka dikatakan setelah itu pamannya tidak mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Maka dari situlah Rasulullah SAW sangat sedih. Wajar sedihnya. Sampai Allah sudah menegur dalam Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada Allah yang kehendaki. Baru di situ Rasulullah SAW merasa tenang. Sebelum turun ayat ini maka beliau gelisah, sedih sekali mendapati pamannya yang membantunya dari awal sampai akhirnya tidak dalam keadaan masuk Islam. Kenapa? Karena dengan itu Rasulullah tidak bisa memberikan bantuan. Maka dari situ setelah menangis tadi, maka Rasulullah SAW meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar meringankan azabnya siapa? Pamannya. Jadi seringan-ringan azab neraka ialah azabnya siapa tadi? Paman Rasulullah SAW. Rasul menggambarkan seringan-ringan azab neraka ialah apabila kaki menggunakan terompah atau memakai sendal, maka kepalanya mendidih. Jadi yang pakai sendal itu kakinya, iya, tetapi yang mendidih siapa? Kepalanya. Menunjukkan panasnya, dahsyatnya siksa yang ada di dalam neraka. Itu baru siksa yang terkecil, belum siksa yang terbesar. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran besar. Walaupun memang Abu Thalib paman Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW satu nasab, tetapi Rasulullah SAW tidak bisa membantu siapa? Pamannya. Bahkan kalau kita juga lihat di antara para nabi terdahulu,
istrinya mereka kafir, anaknya pun juga kafir. Maka ketika kafir meninggal dalam keadaan belum masuk Islam, mengikuti Nabi tersebut, maka mereka semua pastilah memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasab tadi, walaupun anak, walaupun istri, tidak ada nilainya. Tetapi beda dengan yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau persaudaraan yang diikat dengan Islam itu berbeda. Banyak sekali yang akan kita dapatkan kalau kita semua berukhuwah dengan ukhuwah Islamiyah. Sudah ada belum nih? Belum. Kurang berapa menit lagi? 4 menit lagi. Jadi memang banyak sekali keutamaan. Jadi keutamaan kalau kita semua mau berukhuwah, menjalin persaudaraan dengan persaudaraan Islam. Bahkan manfaatnya banyak. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, bahwasanya teman yang kita miliki itu sejatinya akan menarik diri kita. Jadi ada sebuah perkataan yang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik. Kalaulah kita misalkan berteman dengan orang-orang yang enggak benar, berteman dengan orang-orang yang enggak jelas, maka kita pun akan tertarik pula menjadi orang yang enggak benar dan juga orang yang enggak jelas. Kenapa? Karena teman itu sahib, teman itu akan menarik. Tetapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teman itu pula akan menarik kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini manfaatnya. Manfaat kalau kita semua mau berteman dengan teman-teman yang baik, persaudaraan yang diikat dengan Islam tadi, maka akan memberikan kemudahan buat diri kita semua untuk apa? Menjadi lebih baik. Kenapa? Karena teman itu menarik kita. Teman kita baik, maka kita pun insya Allah akan jadi baik. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan permisalan kepada kita semua dalam hadisnya yang panjang. Beliau mengatakan bahwasanya teman yang baik itu sebagaimana orang yang jual minyak wangi. Kalau kita dekat dengan orang yang jual minyak wangi, dapat wanginya atau tidak? Dapat. Nempel bajunya dikit saja, biasanya kena wanginya. Itu kalau kita dekat orang yang jual minyak wangi. Tetapi Rasul memberikan permisalan selanjutnya. Dan permisalan teman yang buruk seperti apa? Pandai besi. Kalau misalkan kita semua misalkan ke sana nggak dapat apinya, bisa jadi dapat apa? Asapnya, bau asapnya, panasnya, ya atau tidak? Kenapa? Karena kita dekat dengan mereka. Maka ini pentingnya kita semua memilih apa? Saudara-saudara. Persaudaraan yang diikat dengan Islam tadi itu sejatinya akan memberikan kemudahan buat diri kita semua agar lebih baik. Dan itu semua nantinya akan memberikan kemudahan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita semua bersama-sama dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang baik, maka kita semua pun akan juga mudah melaksanakan kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau lingkungan yang kita miliki, lingkungan yang buruk, awalnya kita baik, tetapi kita nyaman dalam lingkungan yang buruk, gak lama dari itu, yang tadinya kita baik bakal menjadi buruk. Maka ini pentingnya buat kita semua agar memilih yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan yang kita ikat dengan Islam. Islam yang memang dibawa sebagaimana dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan Islam yang secara sempurna. Karena kalau kita melihat banyak di antara saudara kita ini
Mereka semua ini ketika mengatakan Islam, tetapi Islamnya tidak sempurna, masih milih-milih. Yang cocok dia ambil, yang nggak cocok dia tidak ambil. Ini masalah. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua kepada agama Islam dengan secara sempurna. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, maka kemuliaan tadi tidak akan didapatkan. Tetapi dengan kita masuk Islam secara sempurna, maka kesempurnaan tadi menjadikan diri kita semua akan mendapatkan kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hambanya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kita akan lanjutkan kajian kita setelah kumandang adzan. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Berkaitan dengan hak seorang saudara kita, ada beberapa hak yang mana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW telah mengatakan, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Jadi hak seorang saudara yang beriman kepada saudaranya yang beriman itu ada sittun. Ada berapa? Ada 6. Jadi hak yang harus kita lakukan, hak atau perkara yang seharusnya kita lakukan untuk saudara kita, maka Rasul mengatakan ada 6 perkara. Jadi ketika mengatakan hak ini, hak al-muslim, maka dikatakan, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwasanya hak itu ialah la yanbaghi tarkuhu wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban nadban muakkadan syabihan bil wajib alladhi la yabtaghi tarkuhu. Maka dinamakan hak itu ialah suatu perkara yang mana kita lakukan, bisa jadi perkara itu wajib atau bisa jadi perkara itu mandub atau sunnah, tetapi sunnahnya yang tekankan. Maka kalau bisa jangan ditinggalkan. Jadi hak-hak ini sejatinya memang ada yang memang Allah wajibkan dan Allah tidak wajibkan. Tetapi dikatakan, Imam Asy-Syaukani mengatakan level dari sunnah tersebut hampir masuk wajib, sunnatun muakkadah. Maka di sini mengatakan fala yanbaghi, maka enggak pantas, enggak bagus kalau kita tinggalkan. Cocoknya dan pantasnya ialah kita menunaikan hak dari saudara kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya tersebut, yang pertama ialah idza laqitahu fasallim alaihi. Jadi apabila engkau berjumpa dengannya, maka fasallim alaihi, maka adalah mengucapkan salam kepada saudara kita. Jadi itu hak saudara kita. Jadi mereka semua berhak untuk mendapatkan salam dari kita. Maka ini yang menjadi masalah itu adalah terkadang terjadi masalah di antara kita, menyebabkan ketika kita semua berjumpa tidak ada yang namanya salam. Ini juga masalah. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak cocok dalam diri kita, gara-gara sesuatu ini menjadikan kita semua tidak lagi mengucapkan salam. Ini suatu masalah. Kenapa? Karena padahal dengan mengucapkan salam ini adalah salah satu cara yang mana akan menjadikan diri kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak akan masuk surga. Jadi Rasul mengatakan kalian semua tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian semua iman. Jadi perlu diketahui, ketika ada lafaz iman dalam suatu hadis atau dalam ayat,
maka lafaz iman tersebut di dalamnya terkandung makna Islam. Jadi hatta tu'minu maksudnya juga hatta tuslimu, sehingga kalian semua masuk Islam. Jadi ketika ada lafaz Islam atau lafaz iman kok di suatu hadis ataupun Al-Quran dia datang keadaan sendirian, maka Islam mengandung iman, iman juga mengandung makna Islam. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu, maka di dalamnya wahai orang-orang yang Islam juga. Kenapa? Di dalamnya terkandung makna Islam. Berbeda kalau dalam satu teks ada lafaz iman, ada lafaz Islam. Maka iman memiliki pengertian sendiri, Islam juga memiliki pengertian sendiri. Contohnya hadis dalam Arba'in Nawawi. Hadis Jibril ketika mengatakan mal iman, mal Islam, maka iman ada maknanya sendiri, Islam ada maknanya sendiri. Tetapi kok tahu-tahu ada lafaz iman, maka iman tadi juga mengandung makna Islam. Tahu-tahu ada makna Islam, mengandung makna iman. Tetapi kalau disebutkan dalam satu teks ada dua, iman dan Islam, maka dua-duanya memiliki makna sendiri-sendiri, pengertiannya sendiri-sendiri. Tetapi kalau disebutkan dalam suatu teks dalam keadaan sendiri dia, maka maknanya dua, bisa Islam dan juga bisa iman. Maka hatta tu'minu, sehingga kalian semua beriman, sehingga kalian semua masuk Islam. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian semua tidak akan iman sehingga kalian semua saling cinta mencintai. Maka ini hati-hati juga ini. Pecahnya hati itu juga menjadi masalah. Karena ini menunjukkan alamatul iman, tanda keimanan. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian semua tidak akan iman sampai kalian semua saling mencintai, cinta kepada saudara-saudaranya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, apabila kalian semua cinta kepada saudara kalian, maka kabarkanlah, inni uhibbuka fillah, saya cinta kamu karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang benar. Bukan anak-anak muda yang mengatakan saya cinta kepadamu karena Allah, kepada seorang akhwat. Itu salah. Yang benar siapa? Seorang yang memang cinta, baik itu laki dengan laki-laki, mengatakan saya cinta dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu suatu sunnah. Cinta karena siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Rasul mengatakan, awan adullukum ala syai'. Mau enggak saya tunjukkan kepada sesuatu? Satu perkara, apabila idza fa'atum tahabbtum, apabila kalian semua melakukan satu perkara ini, tahabbtum, kalian semua akan saling cinta. Jadi satu metode Rasul menjelaskan kepada kita, kalau kita melakukan maka akan saling cinta. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam antara kalian. Jadi menyebarkan salam kepada kita itu tanda cinta. Cinta itu tanda iman. Iman itulah nantinya yang akan memasukkan kita semua kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu penting. Perkara apa? Mengucapkan salam itu perkara penting. Dan itu sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan faradus salami wajib idza kana salamu ala wahid. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib ain. Wajib yang dilakukan dengan setiap individunya. Setiap orang wajib mengucapkan salam, dengan catatan kalau dalam keadaan sendiri. Contoh, saya mengucapkan salam kepada si fulan A, Assalamualaikum, maka orang tersebut wajib menjawab Waalaikumsalam.
salam. Itu hukumnya wajib. Kalau dia nggak mengucapkan menjawab salam saya, maka hukumnya dosa. Berbeda kalau saya salam kepada para jamaah. Ketika saya salam kepada para jamaah orang banyak, maka ketika sudah satu menjawab, maka yang lain pun sudah gugur, nggak dosa lagi. Tetapi kalau saya salam misalkan nggak ada yang jawab, semua satu masjid ini mendapatkan dosa. Itu hukumnya apa? Hukum menjawab salam. Jadi kalau menjawab salam dalam keadaan sendiri hukumnya wajib ain, wajib yang dilakukan setiap individu. Tetapi kalau secara berjamaah hukumnya fardu kifai atau fardu kifayah. Wajib kalau apabila dilakukan satu orang saja, maka yang lain gugur, nggak wajib lagi melakukan. Tetapi tetap dianjurkan untuk menjawab. Bukan berarti kalau saya salam ini sudah menjawab, yang lain nggak jawab, juga salah. Tetap kalau misalnya satu orang sudah menjawab pun, yang lain pun tetap dianjurkan menjawab salam. Tetapi bukan hukumnya wajib. Tetapi hukumnya fardu kifayah. Berkaitan dengan yang namanya mengucapkan salam atau ibtida'us salam, memulai salamnya, maka itu hukumnya sunnah. Maka di sini walaupun memulai salam itu hukumnya sunnah, tetapi dia lebih besar pahalanya daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Memulai salam hukumnya sunnah, iya, tetapi pahalanya lebih besar daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Ini perkara yang pertama. Jadi ketika berjumpa dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam. Perkara yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila saudaramu mengundangmu, maka fa'ajibhu, maka datanglah. Jadi ketika saudara kita mengundang, maka datanglah. Dan undangan ini para ulama mengatakan, jumhur ulama, kalau itu undangan nikah, kalau memang dalam pernikahan tadi tidak ada kemaksiatannya, maka hukumnya wajib. Kecuali kalau minta izin afwan nggak bisa hadir, nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ada udzur tadi, maka nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada udzur, jumhur ulama undangan nikah hukumnya wajib. Tetapi dengan catatan kalau memang tidak ada kemaksiatan dalam acara tersebut. Tetapi kalau misalkan ada acara-acara kemaksiatan, dangdutan dan yang lainnya, maka bukan wajib hukumnya, tetapi tidaklah boleh. Apalagi malah senang-senang dengan dangdutnya. Ini juga enggak benar. Tetapi beda kalau undangan selain undangan walimatul urus. Selain undangan nikah, maka undangan tadi hukumnya sunnah. Contoh diundang makan dan yang lainnya, para ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau misalkan walimatul urus, kalau tidak ada udzur, maka kalau bisa memang kita harus menyempatkan datang. Karena para ulama mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika kalian diundang maka datang. Di sini para ulama kalau undangan nikah maka hukumnya wajib. Tetapi selain itu, maka para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga ialah wa idzastansuhaka fansahhu atau fansah lahu. Kalau misalkan saudara kita meminta nasihat kepada kita semua, maka berikanlah nasihat kepada mereka. Wa idastansuhaka fansah lahu. Ketika minta nasihat, maka berikanlah nasihat. Dan ini pun para ulama mengatakan hukumnya juga wajib. Memberikan nasihat kepada siapa? Kepada saudara kita.
Walaupun nggak diminta pun, memang kita pun disuruh apa? Memberikan nasihat kepada saudara kita. Allah mengatakan wadzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada saudara-saudara kalian, karena fa innaz dzikra, karena sesungguhnya peringatan tanfa'ul mu'minin, akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Jadi kalau saya biasanya megang santri, seorang santri yang melakukan kesalahan tapi nggak saya tegur, ini kesalahannya bakal merembet ke kesalahan yang selanjutnya. Tetapi kalau misalkan satu kesalahan sudah saya tegur, maka dia akan lebih berhati-hati. Bisa jadi ia melanggar, iya, tetapi dalam keadaan bisa jadi apa? Keadaan tidak ada saya, bisa jadi begitu. Tetapi kalau misalkan adanya saya melakukan pelanggaran, tak biarkan saja, nggak tak kasih hukuman, maka apa yang terjadi? Banyak sekali pelanggaran yang akan dia lakukan. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya apa? Peringatan. Maka peringatan itu penting. Peringatan itu penting. Fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Perkara yang selanjutnya, Rasulullah SAW mengatakan wa idza 'atasa fahamidallah fasammidhu. Ketika saudara kalian semua bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dia dengan menjawab apa? Apa jawabannya? Yarhamukallah. Jadi menjawab yarhamukallah, maka di sini para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib karena perintah, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tetapi mereka semua sepakat tentang disyariatkannya untuk menjawab orang yang bersin. Tetapi dengan catatan yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kalau nggak membaca alhamdulillah, maka jangan apa? Ucapkan yarhamukallah. Maka ada sebuah cerita. Sebuah cerita yang terjadi dengan ulama penulis kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Pernah terjadi ketika Sunan Abu Dawud ada di laut. Ketika di pinggiran laut, tahu-tahu ada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu orang yang bersin tadi rupanya sudah naik kapal. Kapalnya pun sudah berjalan. Maka waktu itu siapa? Abu Dawud tadi belum mengucapkan apa? Alhamdulillah belum. Setelah itu Abu Dawud mengatakan menyewa suatu kapal agar kapal ini mengejar kapal yang tadi. Supaya apa? Hanya untuk mengucapkan yarhamukallah. Hanya untuk mengucapkan itu. Jadi kalau nggak salah dalam sebuah cerita ini dikatakan Abu Dawud masuk surga dengan 1 dirham atau apa gitu. Itu temanya, judulnya. Abu Dawud masuk surga karena dengan 1 dirham. Kenapa? Karena tadi membayar kapal hanya untuk mengucapkan yarhamukallah. Maka benar, ketika sudah sepakat sama tukang kapal tadi, setelah sepakat harganya, dikejar kapalnya, setelah itu di depan orang tadi mengucapkan yarhamukallah. Maka orangnya pun mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Selanjutnya setelah mendapat jawaban doa tadi, Abu Dawud pun kembali ke tepi. Setelah ke tepi sama teman-temannya, wahai Abu Dawud, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau menyewa kapal? Maka selanjutnya dia orang ini heran. Hanya gara-gara apa tadi?
mengucapkan yarhamukallah, rela membayar untuk mengucapkan yarhamukallah. Maka selanjutnya setelah mereka semua kembali ke tempatnya, teman-temannya ini, mereka semua ketika tidur maka mereka semua bermimpi bahwasannya ada orang yang mengatakan bahwasannya Abu Dawud masuk surga dengan dirham, entah berapa dirham ya ceritanya. Jadi Abu Dawud masuk surga karena dirham tadi. Kenapa? Dirham yang dibayarkan kepada orang kapal tadi. Maka setelah itu, setelah mereka semua bangun, mereka semua mengatakan kepada Abu Dawud mimpi yang telah diimpikan oleh teman-teman Abu Dawud. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini pentingnya bagaimana Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Abu Dawud mengetahui bahwasannya bisa jadi, kenapa beliau sangat antusias untuk mendapatkan doa apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau kita artikan doa ini memang luar biasa. Yahdikumullah, Allah memberikan hidayah kepadamu. Coba saya tanya, siapa yang enggak mau hidayah di sini? Semuanya pasti perlu hidayah. Maka yahdikumullah, Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu balakum, dan Allah akan memperbaiki urusanmu. Lihat, hidayah diberikan, urusan diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Dawud sengaja, beliau punya anggapan bisa jadi orang soleh, doanya makbul. Maka ketika mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga doa yang diucapkan, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan Allah yuslihu balakum, mengurusi atau membenarkan, memperbaiki urusanmu, semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali, jangan meremehkan apa? Mengucapkan yarhamukallah, jangan remehkan. Karena dengan kita mengucapkan yarhamukallah akan muncul doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka ini penting, jangan kita remehkan. Abu Dawud saja, beliau siap membayar apa? Beberapa dirham untuk hanya mengucapkan yarhamukallah. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini menjadi pelajaran penting buat diri kita semua, bahwasanya yang namanya mengucapkan atau menjawab orang bersin ketika mereka membaca alhamdulillah, maka di sini disyariatkan untuk membaca yarhamukallah. Dengan mengucapkan ini banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Bisa jadi doa yang kita jawab bersihnya tadi, doanya dikabulkan. Kalau dikabulkan Allah, otomatis kita dapat hidayahnya Allah, dan urusan kita semua akan digampangkan, akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sabdanya tadi, wa idza maridu fa'udhu. Jadi apabila saudara kita sakit, maka fa'udhu, maka kunjungilah. Maka berkunjung orang sakit, para ulama mengatakan itu hukumnya juga wajib. Tetapi wajibnya tidak wajib ain, wajibnya wajib kifayah. Kalau misalkan ada saudara kita sakit, nggak harus kita semua itu datang ke sana, nggak harus. Ketika sudah ada satu saja ke sana, berarti kita semua sudah tidak dapat dosa. Tetapi afdolnya dan bagusnya, kita semua kalau memang bisa kunjungi saudara kita yang sakit, agar kita semua mendapatkan pahala. Dan kalau misalkan yang datang hanya satu saja, iya, gugur wajibnya, tetapi kita tidak mendapatkan pahala.
Tetapi kalau misalkan kita juga datang ke sana berziarah atau mengunjungi orang sakit tadi, maka kita pun juga akan mendapatkan pahala. Dan itu diantara pahala yang besar. Pahala yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keenam ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza mata fattabi'hu. Ketika meninggal dunia, maka ikutilah dia. Maksudnya kita suruh bertakziah kepadanya, baik menyolatinya ataupun mengebumikan, memandikan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan perkara-perkara tersebut, banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bagi yang mau mengurusi saudara kita yang meninggal dunia. Dengan kita misalkan menggali kuburan saja, maka seakan-akan kita ini lagi memberikan maskan, memberikan tempat orang yang memberikan tempat, dan itu pahalanya akan kita panen sampai akhirat, sampai hari kiamat. Orang yang menggali makam tadi seakan-akan dia lagi memberikan tempat, maka kita semua akan mendapatkan pahala itu sampai datang hari kiamat. Itu kalau kita menggali. Begitu pula yang memandikan sama. Orang yang memandikan pun juga sama akan mendapatkan banyak sekali di antara kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang mau memandikan. Yang mensolati pun juga. Bahkan dikatakan orang yang mensolati itu akan mendapatkan satu qirot. Apa itu satu qirot? Sama sebagaimana sebesar gunung Uhud. Begitu pula orang yang ikut mengebumikan, sama kedua-duanya juga akan mendapatkan satu qirot. Jadi mensolati dia bersatu qirot, dan mengebumikan juga mendapatkan satu qirot. Maka dikatakan kullu qirot mithlu jabali Uhud. Setiap satu qirot itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Jadi kalau orang yang sudah pergi ke sana, ke Mekah, melihat gunung Uhud, ya itulah sebesar itu pula pahala yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita mau mensolati dan kita mau mengebumikan. Dan ini terkadang banyak di antara orang itu salah. Ada di antara saudara-saudara kita itu, mereka semua ketika ada orang yang mensolati jenazah, mereka semua dengan tenangnya malah duduk santai di pinggir masjid. Mereka semua duduk santai di motor, enggak mau ikut sholat. Padahal kalau kita mau menghitung-hitung, sholat yang namanya sholat jenazah itu enggak membutuhkan waktu sampai 10 sampai 20 menit. Iya atau tidak? Iya. Aslinya itu paling cuma 5 sampai 10 menit. Yang panjang itu biasanya tambahannya. Ya atau tidak? Jadi kalau kita lihat biasanya itu sholatnya 5 menit, tambahannya bisa jadi 15 menit. Bahkan kalau misalkan kalau kita sholat itu dalam keadaan kaki kita nggak capek, nggak letih, ya kan? Tetapi kalau pas waktu tambahan membaca ini, membaca itu dan lainnya, sampai kaki kita sakit pegel, ya tidak? Maka ini salah. Maka sunnah itu sejatinya memudahkan, bukan menyusahkan. Orang yang ikut sunnah insya Allah gampang. Tetapi yang nambah-nambahi, namanya nambahi kan pasti susah, ya atau tidak? Nambah itu perlu modal, baik modal harta ataupun modal tenaga, pasti lebih capek. Maka kalau kita ingin gampang ikut sunnah, ikut cara yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kita pun akan gampang. Maka ini perkara yang harus kita ketahui, bahwasanya di antara hak-hak yang diajarkan Rasulullah SAW agar kita semua
melakukan keenam perkara tersebut. Itu dalam satu hadis. Hadis yang lainnya juga mengatakan, satu hadis lagi, Rasulullah SAW juga mengatakan, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim satu dan muslim yang lainnya itu saudara. La yadlimuhu, gak bakal orang itu akan mendolimi saudaranya. Itu sejatinya. Hak itu. Jangan sampai kita ini mendolimi saudara kita. Kenapa? Karena dengan mendolimi saudara kita, baik dengan ucapan kita, baik dengan apa? Dengan hutang kita, atau dengan pukulan kita, itu nanti menjadi malapetaka besar buat diri kita. Karena urusan kita dengan saudara kita itu nggak gampang selesainya. Kalau urusan kita dengan Allah gampang. Dengan kita bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, ada penyesalan, gak mau ngulangi, azabnya kuat, gak bakal ngulangi, selesai tobatnya. Tetapi kalau tobat berkaitan dengan saudara kita, maka itu gak selesai dengan hanya itu. Harus ada yang namanya kehalalan, halal atau keikhlasan dari saudara kita. Kalau misalkan dulu kita pernah mencederai nama baik saudara kita, otomatis apa? Tobatnya itu harus memurnikan lagi, menjadikan nama baik saudara kita jadi baiklah lagi. Kalau kita hanya tobat saja, misalkan nggak ngulangi lagi, itu belum dikatakan tobat. Walaupun kita sudah jadi ustadz, sudah jadi ustadz, hafalannya 30 juz, tetapi kezaliman dulu tetap dolim, hutang tetap hutang, kezaliman tetap kezaliman, dan itu nggak bakal hilang. Walaupun status kita berubah, sudah jadi ustadz, jadi dokter, jadi apa, tetap namanya utang juga, tetap utang. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, dan ini menjadi perhatian buat diri kita semua, orang yang sudah mendapatkan jaminan surga saja itu berhati-hati dalam perkara apa? Kezaliman dengan saudara kita. Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, law anna rajulan qutila fi sabilillah, kalau ada seseorang dia syahid di jalan Allah, meninggal di jalan Allah, summa uhya, kemudian dihidupkan lagi. Jadi meninggal dunia dihidupkan. Summa qutila, kemudian meninggal lagi. Summa uhya, dihidupkan lagi. Sudah berapa kali? Meninggal dunia dihidupkan. Meninggal lagi dihidupkan lagi. Summa qutila, kemudian meninggal lagi. Tiga kali. Wa alaihi dainun, dan dia apa? Memiliki hutang. Lihat, orang tersebut jihadnya, syahidnya itu bukan sekali. Berapa kali tadi? 2 atau 3 kali, ya kan? Jihad mati lagi, mati lagi. Tetapi wa alaihi dainun, dan dia memiliki hutang. Ma dakhala jannah, dia nggak bakal masuk surga hatta yuqda anhu dainuhu, sampai yang namanya utangnya itu dibayar. Orang yang sudah mendapatkan syahid 2 kali, itu saja hutangnya apa? Nggak bisa lunas. Padahal kita tahu orang yang mati syahid di jalan Allah itu bukan hanya dia masuk surga, tetapi bisa memberikan syafaat kepada keluarganya 70 orang itu bisa diselamatkan. Tetapi gara-gara hutang, gara-gara kezaliman tadi, maka tidak akan masuk surga dahulu sebelum hatta yuqda dainuhu, sebelum hutangnya selesai. Maka ini menjadi perhatian besar buat diri kita semua. Kita semua jangan menzalimi saudara kita, karena kezaliman dengan saudara kita ini bahaya. Karena nggak bakal selesai hanya dengan tobat yang kita lakukan. Harus minta halalnya kepada saudara kita. Dan ini pun perintah Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, mintalah halal kepada saudara kalian sebelum datang
suatu masa yang mana tidak ada dirham dan tidak ada dinar. Nah kalau sekarang misalkan minta maaf, Mas, mungkin kita bayar dengan duit, ya atau tidak? Minta maaf ya, kemarin saya salah, ini tak kasih duit 1 koper. Maafin atau tidak? Maafin. 1 koper kita kasihkan, kesalahan kita bisa jadi dimaafkan. Tetapi di akhirat, sebelum datang yang namanya tidak ada suatu dinar, tidak ada dirham, yaitu di akhirat, maka nggak mungkin lagi kita akan meminta maaf. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengajak kepada kita semua agar kita jangan berbuat zalim kepada saudara kita. Wala yuslimu, dan membiarkan saudara kita ketika dizalimi, itu juga salah. Ketika misalnya ada saudara kita dizalimi, kita biarkan saja, itu juga bukan perkara yang dibenarkan. Kalau memang saudara kita dizalimi, disakiti oleh saudara kita, kita katakan jangan. Ini perkara yang dilarang. Bukannya malah ada saudara kita dizalimi, kita bukannya membantu, malah apa? Bantu yang menzalimi. Ini juga masalah. Maka jangan berbuat zalim atau membiarkan suatu kezaliman. Kalau memang kita mampu untuk mengatasinya atau menghentikan kezaliman, maka itu bagus. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita dalam sabdanya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Rasul mengatakan, tolonglah saudara kamu zaliman aw mazluman, baik dia dalam keadaan orang yang menganiaya ataupun orang yang dianiaya. Jadi Rasul memerintahkan kepada kita agar membantu saudara kita yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Maka para sahabat bingung ini gimana ini? Kok membantu orang yang berbuat zalim ini gimana kan begitu? Kalau membantu orang yang dizalimi mungkin, tapi yang berbuat zalim kok dibantu ini gimana kan gitu? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ansuruka idza kana zaliman madluman wa kaifa idza kana zaliman. Ya Rasulullah, saya bantu dia kalau memang dia itu orang yang dizalimi. Tetapi bagaimana saya membantu orang yang berbuat zalim? Maka Rasul mengatakan, tamna'uhu aw tahjizuhu. Tahan dia, hentikan dia, fa inna dzalika nasruhu. Karena sesungguhnya dengan kamu menahan saudaramu berbuat zalim, maka kamu telah menolong saudaramu. Karena kalau kita biarkan saudara kita berbuat zalim, alangkah sayangnya dia. Ya atau tidak? Kalau kita biarkan kezaliman yang dia lakukan, maka dia akan semakin parah, dosanya pun semakin banyak. Maka dengan cara kita menolong saudara kita, tamna'uhu aw tahjizuhu, menahannya, menghentikan dia. Jangan stop, jangan sakiti lagi saudara kita. Maka kita dengan mengatakan stop tadi atau sudah tadi, berarti kita sudah menolong saudara yang berbuat zalim. Maka ini penting ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tadi berbuat zalim atau membiarkan kezaliman. Rasul juga mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Jadi kalau kita semua ingin Allah membantu kebutuhan kita, bantulah kebutuhan saudara kita. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan, menghilangkan kesusahan yang dimiliki orang-orang yang beriman ketika di dunia, maka Allah hilangkan juga kesusahan yang ada di akhirat. Jadi dengan kita menghilangkan kesusahan saudara kita, Allah hilangkan kesusahan di akhirat kita. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudara kita, maka Allah pula tutupi aib kita.
Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perkara-perkara yang memang wajib kita ketahui. Hadis yang terakhir yang menunjukkan kepada kita semua, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, yang ini juga menjadi perhatian kepada kita. Rasul mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian semua berbuat hasad. Jadi hasad ini sering terjadi dalam diri kita. Maka janganlah kita ini hasad. Kalau Allah memberikan kemudahan, alhamdulillah kepada saudara kita. Tetapi kalau bisa jangan ada hasad dalam diri kita. Karena hasad yang ada dalam diri kita itu akan membakar kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Maka jangan sampai. Hasad inilah yang mana menjadikan makhluknya Allah yang ada di surga menjadi dikeluarkan dari yang namanya surga gara-gara hasad. Ini kok bisa ini? Adam baru kemarin aku suruh sujud kepada Adam. Bagaimana ini? Gak mungkin. Aku itu ana khairun minhu, saya itu lebih baik kepada Adam. Ada hasad dalam dirinya, maka Allah keluarkan dalam surga. Ada kesombongan dalam dirinya, Allah keluarkan dia dalam surga. Maka wala tahasadu, jangan hasad. Hasad itu dalam perkara dunia gak boleh. Tetapi kalau dalam perkara agama memang dibutuhkan. Ya Allah, bukan hasad ya. Jadi ghibthah itu apa? Ada hasad, ada ghibthah. Hasad itu ingin sesuatu yang dimiliki saudaranya itu hilang. Itu namanya hasad, dengki. Tetapi kalau namanya ghibthah, memang dia ingin memiliki sesuatu, tetapi dengan tidak sesuatu itu hilang dari saudaranya. Misalkan pengen mobil, ya Allah aku pengen mobil, misalkan begitu. Tapi nggak ada keinginan mobil itu hilang darinya, tidak ada. Maka kalau dalam perkara dunia tadi, ghibthah tadi, maka boleh saja. Contoh aku, ya Allah aku pengen ya punya mobil, pengen saja, nggak apa-apa. Tetapi dengan catatan tidak hasad. Hasad itu sampai pingin yang dimiliki saudaranya tadi hilang, itu hasad. Dengan berbagai macam cara, ya Allah pokoknya saya nggak seneng dia dapat mobil, itu namanya hasad. Tapi kalau misalkan saudaranya dapat mobil, ya Allah aku pingin juga, nggak apa-apa. Kalau dalam perkara dunia. Tapi kalau dalam perkara syariat, perkara agama, maka itu dianjurkan. Kenapa? Dengan kita melihat orang yang di atas kita, maka kita akan semakin bertambah ibadahnya, semakin semangat. Tetapi kalau dalam perkara agama, melihat yang bawah kita, otomatis kita nggak bakal tambah semangat. Perkara agama lihat yang di atas, perkara dunia lihat yang di bawah. Dengan kita melihat perkara dunia yang di bawah kita, ada syukur dalam diri kita. Dengan kita melihat agama orang di atas kita, ada tambahan semangat lagi untuk melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wala tanajasu, dan janganlah kalian semua menipu saudara dari kalian atau saling menipu. Enggak boleh juga menipu. Menipu di antara saudara itu tidak boleh. Selanjutnya, wala tabaghadu, dan janganlah kalian semua saling membenci. Tadi kita katakan, jadi cinta itu tanda iman, dan iman itu yang mewujudkan apa tadi? Surga. Kalau kebencian, maka itu tidak diperbolehkan. Wala tadabaru, dan janganlah kalian semua saling menjauhi. Saling nggak tegur sapa yang tadi, ya jangan. Tetapi saling mendekat. Selanjutnya Rasul mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian semua hamba-hambanya Allah ikhwanan, menjadi orang-orang yang bersaudara. Maka dari hadis ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala,
persaudaraan yang memang kita miliki adalah persaudaraan yang hakiki, yang mana nantinya persaudaraan yang kita miliki ini bisa jadi akan membantu kita semua untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara para ulama mengatakan, menganjurkan kepada kita agar kita semua memperbanyak di antara saudara-saudara kita yang baik. Bisa jadi saudara kita yang baik inilah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada diri kita. Itu bisa jadi. Memang amalan kita tidak bisa memasukkan diri kita ke surga, mampir dulu ke neraka. Tetapi gara-gara misalkan ada teman kita yang mana bisa memberikan syafaat kepada kita, maka yang tadinya kita di neraka, Allah berikan syafaat lewat saudara kita tadi, maka kita semua akan keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ukhuwah Islamiyah ini perkara yang sangat penting buat diri kita. Karena ukhuwah yang dijalin dengan Islam ini akan membuahkan banyak sekali manfaat yang akan kita semua dapatkan kalau kita semua melakukan ukhuwah Islamiyah. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan kita semua hamba-hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya Allah mudahkan kita semua ketika berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan kita semua untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.